warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, rekan-rekan sejawat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk membahas isu penting bagi kehidupan kita bersama, yaitu penanggulangan bencana. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, kita memiliki gunung-gunung megah, lautan luas, dan tanah subur yang menjanjikan kemakmuran. Namun di balik keindahan alam ini, terpendam tantangan besar yang kerap kali menguji ketangguhan kita. Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik, yang membuatnya rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Hal ini tidak jarang menimbulkan kerugian besar baik secara material maupun non-material, serta memakan banyak korban jiwa. Dalam menghadapi kenyataan ini, pertanyaannya bukanlah apakah bencana akan terjadi, melainkan apakah kita siap ketika bencana itu datang? Disinilah letak pentingnya kesadaran bersama yang menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana. Apa yang dimaksud dengan kesadaran bersama? Kesadaran bersama adalah kesadaran kolektif yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari pemerintah hingga individu, untuk bekerja sama dalam memahami, mencegah, dan menghadapi bencana secara efektif. Tanpa kesadaran ini, upaya penanggulangan bencana akan menjadi kurang optimal dan hanya menjadi tanggung jawab segelintir pihak. Kesadaran bersama mencakup pemahaman dan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait. Semua elemen harus bersatu padu, bukan hanya untuk merespons ketika bencana telah terjadi, tetapi juga untuk mengedukasi, memitigasi, dan mempersiapkan diri sebelumnya. Hadirin yang saya banggakan, pertama, kesadaran ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Setiap individu perlu menyadari bahwa keselamatan bukan hanya urusan pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui pendidikan dan pelatihan, setiap orang dapat memahami langkah-langkah dasar dalam menghadapi bencana. Misalnya pengetahuan tentang cara evakuasi saat gempa, penggunaan peralatan darurat, serta persiapan tas siaga yang harus selalu tersedia di rumah. Pendidikan tentang penanggulangan bencana seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan diberikan sejak usia dini. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana bertindak dalam situasi darurat agar mereka tumbuh dengan kesadaran yang baik tentang risiko di sekitarnya. Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan secara rutin, masyarakat dapat membangun kebiasaan yang tanggap dan sigap terhadap ancaman bencana. Lalu yang kedua, peran komunitas lokal sangatlah penting. Komunitas adalah tulang punggung dari kesadaran bersama. Desa atau kelurahan dapat membentuk tim relawan yang terlatih untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Relawan ini bukan hanya membantu penyelamatan, tetapi juga berperan dalam memantau potensi risiko dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita perlu mendukung dan memperkuat kapasitas komunitas agar mereka mampu mandiri dalam mengelola potensi bencana di lingkungannya. Namun, tak cukup sampai di situ. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah harus berjalan dengan baik.
Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana, seperti jalur evakuasi yang memadai, alat deteksi dini yang canggih, dan sistem informasi yang dapat diakses secara cepat dan akurat. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah dapat berkontribusi dengan memberikan pelatihan, dukungan psikologis, serta sumber daya yang diperlukan pasca bencana. Hadirin yang berbahagia, kesadaran bersama juga harus dibangun di tingkat pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan memiliki peran krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesiapsiagaan dan respons bencana. Kebijakan yang dikeluarkan harus berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Ini mencakup peta risiko bencana yang selalu diperbarui, simulasi skenario darurat, serta alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan bencana. Semua ini harus dipadukan dengan teknologi mutakhir agar respons yang dihasilkan lebih cepat dan efektif. Kita juga tidak boleh mengabaikan peran teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Teknologi modern memungkinkan kita untuk memantau dan memprediksi kejadian bencana dengan lebih akurat. Sistem peringatan dini berbasis aplikasi dan media sosial dapat menjadi alat komunikasi efektif untuk menginformasikan masyarakat dengan cepat. Namun, teknologi ini tidak akan berarti jika masyarakat tidak peka dan tidak responsif terhadap peringatan yang diberikan. Nah, disinilah kesadaran menjadi penghubung antara teknologi dan tindakan nyata. Lebih jauh lagi, kita perlu menanamkan nilai gotong royong dan empati. Saat bencana melanda, solidaritas sosial menjadi kekuatan terbesar yang kita miliki. Bantuan dan dukungan dari sesama sangat berperan dalam pemulihan pasca bencana. Melalui kegiatan gotong royong, kita dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan di tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memudahkan proses penanganan dan rehabilitasi. Hadirin sekalian, kesadaran bersama bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Ini adalah proses yang harus dipupuk dengan kerja keras, komitmen, dan keteladanan. Setiap individu, mulai dari pemimpin negara hingga anggota masyarakat paling bawah, memiliki peran dalam menciptakan budaya sadar bencana. Kita harus menyadari bahwa penanggulangan bencana bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan kemanusiaan. Ketika kita saling peduli, saling menjaga, dan saling membantu, kita dapat menghadapi tantangan apapun dengan lebih tangguh. Kesadaran bersama adalah fondasi yang menguatkan kita di tengah ancaman bencana, dan dengan fondasi ini kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman dan lebih siap menghadapi masa depan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan dari komunitas di sekitar kita. Mari bergandengan tangan membangun kesadaran bersama demi keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Hanya dengan kebersamaan, kita dapat menanggulangi bencana dengan lebih baik dan memastikan bahwa negeri kita ini menjadi tempat yang aman bagi generasi mendatang. Semoga melalui upaya ini, kita dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Dengan kesadaran bersama, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit bersama. Demikian pidato ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.